Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Apa sih itu sitasi ilmiah? Sitasi ilmiah adalah pengutipan sumber referensi dalam karya tulis ilmiah untuk memperkuat argumen, menghindari plagiarisme, dan menunjukkan keabsahan informasi yang digunakan. Sitasi yang benar meningkatkan kredibilitas tulisan, memberikan penghargaan kepada penulis asli, dan memudahkan pembaca melacak sumber informasi yang dikutip. Apa itu kutipan? Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian orang lain yang telah terdokumentasi dan digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah. Adapun jenis kutipan, satu, kutipan langsung, yaitu mengutip kata-kata secara presisi dari sumber asli tanpa perubahan sedikit pun. Biasanya digunakan jika pernyataan tersebut memiliki makna kuat atau sulit diparafrasekan. Kutipan tidak langsung yaitu menyampaikan kembali ide dari sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Yang ketiga, kutipan sekunder, yaitu mengutip suatu sumber dari referensi lain jika sumber asli tidak dapat ditemukan secara langsung. Adapun contoh sitasi dalam teks, pertama yaitu kutipan langsung pendek. Teknologi mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Dalam kurung SMITH, 2020, P.45 tutup kurung. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Jika kutipan lebih dari 40 kata ditulis sebagai blok kutipan tanpa tanda kutipan dengan indentasi lebih besar. Yang ketiga, kutipan tidak langsung, yaitu SMITH dalam kurung 2020 menyatakan bahwa teknologi memiliki dampak besar terhadap interaksi sosial manusia. Yang keempat, kutipan sekunder, yaitu jika informasi dari Gram SCI dikutip dalam buku Rokhamansyah, maka sitasi ditulis sebagai Gram SCI dalam Rokhamansyah, 2017, P.135 tutup kurung 135. Lanjut. Sini ada sumber kutipan. Pertama, penulisan buku tanggal dalam kurung Fauzia, 2025.22 tutup kurung atau Fauzia 2025.22. Yang kedua, penulisan buku ganda itu Fauzia dan Nur, 2026.24 atau bisa ditulis Fauzia dan Nur dalam kurung 2026.24 tutup kurung. Dan yang ketiga, penulisan lebih dari 3 orang dalam kurung Widian Mike DKK, 2016.18 atau bisa juga Widian Mike DKK dalam kurung 2016.18. Lanjut. Di sini ada catatan kaki. Apa sih catatan kaki? Atau bisa disebut footnote, adalah referensi tambahan yang diletakkan di bagian bawah halaman untuk memberikan informasi tentang sumber kutipan tanpa mengganggu alur utama tulisan. Adapun fungsinya menyediakan referensi sumber kutipan, dua, memberikan penjelasan tambahan yang tidak dimasukkan dalam teks utama. Yang ketiga, menjaga kredibilitas akademik dan menghindari plagiarisme. Adapun format penulisannya menggunakan angka Arab seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, ditempatkan di bagian bawah halaman. Yang ketiga, contoh 1, Jones SMITH,
The Science of Learning New York Academic Press, 2020 45. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, disusun secara sistematis di akhir tulisan. Gaya penulisan. Adapun gaya penulisannya apa atau American Psychological Association. Yang kedua, Chicago Style CMS. Adapun contoh format apa? Yaitu SNITH, J 2020 The Science of Learning New York 2 Academic Press. Yang kedua Fauziah, dan Word, R dalam kurung 2021 metode penelitian sosial Jakarta 2 Gramedia. Selanjutnya plagiarisme dalam karya ilmiah. Plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, kata, atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Adapun jenis plagiarisme, pertama yaitu plagiat ide, kedua plagiat kata demi kata, ketiga plagiat sumber, keempat plagiat kepengarangan. Selanjutnya ada pun kesalahan umum dalam sitasi. Pertama, tidak mencantumkan sumber dalam daftar pustaka. Kedua, salah dalam penulisan nama penulis, tahun, atau halaman. Yang ketiga, menggunakan sumber yang tidak kredibel. Yang keempat, menyalin teks tanpa melakukan sitasi yang benar. Dan yang kelima, tidak mencantumkan halaman dalam kutipan langsung. Nah, adapun cara menghindari plagiarisme. 1. Melakukan sitasi dengan benar sesuai format akademik. Yang kedua, menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Yang ketiga, melakukan parafrase dengan tetap mencantumkan sumber. Yang keempat, mendeteksi plagiarisme dengan perangkat lunak seperti Ronitin. Nah, adapun kesimpulannya, sitasi ilmiah merupakan aspek penting dalam karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas, keaslian, dan keakuratan informasi. Yang kedua, pemilihan format sitasi yang tepat bergantung pada disiplin ilmu dan kebajikan institusi. Yang ketiga, penggunaan alat bantu seperti aplikasi manajemen referensi dapat mempermudah dalam pengelolaan sitasi dan daftar pustaka. Yang keempat, memahami dan menerapkan sitasi yang benar membantu menghindari plagiarisme serta meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time.